Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari bara, bahaya, dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4.
Tuhan pada minggu kita saat ini, yaitu titah ke-7 dan ke-8. Demikianlah hukum Tuhan. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 178 ayat 2 ditambah 4. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering
khotbah yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pinjaman nomor 720. Sebagai pendahulu renungan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya.
dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kejemahan nomor 569 ayat 2 dan 3.
Hurian Kristen Batak Protestan, Distrik 1 Baraksel Sumbal Resort Pantai Barat Naka. Sikarakala 2, 26 Mei 2020. Nomor 017 D1 16/5/2020. Hal undangan rapat resort. Mateporton nani hormatan napar jolo para halado nagok tinggi amang cape Jepri Simanua napaduahon para halado para tawon HKBP Jubilate Sinunukan napaduluhon sahala utusan niganuk kategorial napawaton sahala utusan ganuk dewan diingat tabi Horas madinamu agadongan perhubas diuria ibu hatta Yesus. Hombar bertahun periodisasi di Sandor HKBP dimulai siang tinggi uria sahatu hatopan alaya kapartikian dohor tamas sanuaingon dan sudi dobe uria patupakon periodisasi. Alani magiti surat ugamanon rodong kami mangotang hamu amanami inanami dongan kami perhubungan di resoton rapat resort iman naik perkot tadi hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 jam 10 WIB sampai dengan selesai alai jumuluma sermon resort inganan iman di gereja HKBP Sikarakala 2 Angkau Lota sermon resort makan siang persiapan resort rapat resort ia sihakan rapot 5 napar jolo pasahuton angkanane putuson di sinode Goda rapat majelis sinode dohot sinode distrik napar bango memilih dua hal utusan tu sinode distrik sian situar dohot ruas nihuria napar jolo memilih opan rodi onom hal nagabi parhalado resort napawapanto memilih sekretaris merangkap bendahara resort sian parhalado resort napalimango memilih ketua dohor badan audit resort naponopo patupahon koordinasi ni angka ulaon perkobiasion dinasa huria masuk tu resoti napabikuhon manjal laporan siang patita resort tundi bagasan hari pasong dohor gurwana siang doa kaima kita salurna amanina arok situtu dohor rohanami diharoromuna lahau mandohoti ulau tao disiala para dion dohor haroromuna pinasahat hami mauliate Tuhan tama napagluson rapoti ya belas ni roha di huriata jala asang apo dohor hamulao di warna horas tabe mardongan tangian pandeta HKBP Resort Pantai Barat Naka pendeta Jacinto Lumanggau STH di tanda tangan songonima titik namasa dohor nabarkulia mangina jauh kami manusia nak berwahai magina dung sikap anon mag-ibu siang sifat buaho tapatu pemandong kita mangapuli umbagas ni dengan sa persyata imahal amang erpanurun inang sitoha turut oha jadi tapatu pandong saya mag-ibu sifat buaho asal beman kita yuruna tapi titik par kepengon tajahana di tertib acara kalau kita bagi di kita ganggu total di pilihan di Uriata mulai siang tanggal 20 Februari 2020 berisahan tanggal 30 Mei 2020 total masuk di pilihan sadaan pilihan sade pilihan 10 pilihan paduaho 10 juta siaratus 15.000 rupiah jauh-jauhkan sekali dijauh pilihan tahun siang keluarga ni hal apang Sinaga Inanggo Simamora 250 lunas tahun 2019 200
Lunas tahun 2020. Pengeluaran pen mengasih komisi aman kota pengeluaran ono pulsa dari rumah dilihat di bagasan sadario. Semonima titik namasa doho titik parebengo di bagasan Murianto mulai temanita mulai temani Tuhanta tapasada marhata martangian mandita. Kembali kami bersyukur kehadapan-Mu ya Allah Bapa yang sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami. Tak terhingga cinta kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, sehingga hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini beribadah untuk memuji dan memuliakan Nama. Bapa yang baik, jika kami pilih dari segala kemampuan kami, kekuatan kami, kekayaan kami, kekudusan kami, tidak ada Tuhan yang bisa kami andalkan, tetapi Kau percaya semua kami peroleh dalam hidup kami saat ini, terlebih kesehatan yang kami peroleh saat ini Tuhan, itu kami terima atas karena cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada hidup kami hari lepas hari. Tuhan menyertai kami. Saat ini Tuhan kami dapat datang bersembah sujud ke hadapan-Mu, memuji, memuliakan Nama-Mu. Terimalah segala pujian kami, terimalah Tuhan segala persembahan kami, yaitu hati kami, jiwa kami yang kami persembahkan untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini, terkhusus jemaat-Mu gereja HKBP Jubilantes Sunokan ini. Mari Engkau lindungi kami dalam setiap hari-hari kami. Mari Engkau yang menyertai kami. Mari Engkau Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tetap setia di ajaran-Mu dan agar kami tetap kuat untuk melakukan segala yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya Tuhan, setiap detik langkah kami, setiap detik waktu kami, biarlah Tuhan yang menguasainya, agar senantiasa apapun yang kami kerjakan
Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 28 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan 1A dan 1B.
Orasma dia alam dan daya. Dia doa kepada nasihat doa alamnya. Mau lihat di Tuhan. Nah, kami itu ada orang seperti guru kita dan menimbun mungkin di Padupa, kemudian kami mengatakan soal apa tadi acara di bagas dalam. Dia ada apa Padupa di bagas dalam. Mau lihat lima. Alana seorang mengingat. Dan nak ikon di bagas joro di bata kita masalah di bata. Di bagas dalam begodo kita masalah di bata. Ido dalada matuk hamauliate tubuhani tumpe na masa di bangsot tasimai potong lohita mangi di bata satu minggu akasipul na masa numon nuaing saat mahita tu jabita firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun topik khotbah kita pada minggu hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Pada hari ini Minggu Trinitatis atau Minggu Tritunggal, kita akan membahas tentang kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita akan melihat bagaimana ciptaan Allah itu, dan melalui ciptaan itu kelihatan kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama sampai ayat 25 telah diterangkan penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian setelah itu Allah mulai menciptakan manusia dan memberikan mandat kepada manusia itu. Sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang mau dikatakan di sana adalah berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Kita di sini adalah merupakan sifat Allah yang plural. Artinya Tuhan ingin menunjukkan ketritunggalan Allah dari penciptaan. Ketritunggalan bukan muncul tiba-tiba. Ketritunggalan bukan muncul setelah Yesus naik ke surga. Ketritunggalan bukan muncul setelah turunnya Roh Kudus. Namun ketritunggalan sudah ada sejak penciptaan. Karena Allah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia. Kemudian kata manusia di sini
menentukan, yaitu manusia pertama, yaitu Adam. Karena manusia merupakan sesuatu yang istimewa dalam ciptaan Allah. Kenapa? Karena sebelumnya Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berfirman, maka segalanya terjadi. Namun ketika Allah menciptakan manusia, dimulai dengan perencanaan agar diciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serupa dan segambar ini yang disebut dengan Immanuel adalah mau menunjukkan bahwa manusia sebagai mandataris Allah, manusia menjadi wakil Allah di bumi yang menunjukkan daripada kemuliaan Allah di atas segala ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dikatakan baiklah kita ciptakan manusia, adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pahami. Yang pertama, bahwa manusia itu merupakan sesuatu ciptaan Allah yang tertinggi, yang memperlihatkan gambar dan rupa Allah. Tak ada manusia di dunia yang tidak berguna, yang tidak berharga di hadapan Allah, di mana dikatakan baiklah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya, di mana kalau kita melihat manusia, melihat saudara kita, melihat teman kita, di situ akan kelihatan wajah Allah. Ketika kita melihat diri kita, di situ kelihatan wajah Allah. Jadi jangan lagi ada kita bilang bagi dia manusia ini, unang dia tidak berbuat tasawuf. Allah nanti manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya di bawah ini dong gambar dan rupa Allah. Jadi unang dia ada berbuat bagi dia manusia mulai hidup nanti. Ketika kita melihat itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari ini, tidak mungkinlah manusia tidak merasa berguna karena dia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Tidak mungkin lagi manusia tidak merasa berdaya karena dia merupakan gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin lagi manusia menjadi merasa hidupnya sia-sia karena dia diciptakan Allah, merupakan rancangan Allah yang terbaik dan di segala ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Artinya manusia, laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Tidak ada manusia perempuan itu nomor 2, tidak ada laki-laki itu nomor 1. Artinya semua manusia itu nomor 1, sejajar semua. Mungkin kalau dalam istilah ihabata akon, mulai dulu, mulai dokter sedang ikuti. Ada mulai bawa sedang itu. Apa yang mulai marhide, kata dikuatkan dokter, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, jadi kesejajaran. Wah, kenapa sejajar? Sewaktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil dari tulang rusuk dari si Adam. Kenapa dari tulang rusuk? Kenapa bukan dari kaki? Kenapa dari kepala? Artinya disitulah kesejajaran antara manusia laki-laki dan manusia perempuan. Jadi undang de merdikat tabai amanginan mulu lebel, mulu bubur. Dalam hal ini ingin katakan firman Allah, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah rencana dan wujud dari penyertaan kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat kata diciptakan ada 3 kali dikatakan diciptakan satu. Artinya diciptakan, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika dikatakan Allah menciptakan, itu adalah hak veto Allah, bukan menjadi hak manusia. Jadi kalau ada sekarang ini pencipta laut katanya, sesungguhnya dalam penyelamat itu tidak ada pencipta laut, yang ada penyelam karena hanya Tuhanlah
yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kita adalah ciptaan Allah yang istimewa di hadapan Allah. Kemudian menjadikan kebaikan-kebaikan di atas ciptaan itu. Sebagaimana dikatakan di ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Kalimat ini menyatakan Allah telah menyerahkan bumi kepada manusia, memberikan sebuah amanah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Pemahaman ini ingin memperlihatkan kemuliaan Allah bahwa mengusahakan bumi menjadi bagian daripada manusia dan menjadikan bumi tanggung jawab manusia. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Artinya menaklukkan bumi bukanlah memusnahkan, menaklukkan bumi bukanlah merusak, namun menjadi berdamai dengan bumi. Sebagaimana kalimat sekarang, berdamai dengan COVID-19, artinya menaklukkan COVID-19 dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru, yaitu sebagaimana yang telah dikatakan protokol, menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan kalau kurang sehat isolasi mandiri. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi ketika dikatakan menaklukkan, yaitu mencari cara agar menjadi menguasai apa yang ada di bumi. Karena Tuhan telah memberikan akal kepada manusia untuk menunjukkan kuasa Allah, juga kemuliaan dengan tindakan-tindakan kemanusiaan. Diberikan kuasa atas segala ciptaan, jadi manusia menguasai bumi, bukan dikuasai bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dikuasai oleh bumi, maka sebenarnya kita telah melanggar hakikat Allah dan kemuliaan Allah. Untuk itu jangan kita mau dikuasai bumi, tapi kitalah yang menguasai bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Allah melalui ciptaannya mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan itu, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Karena apa? Allah telah mengevaluasi. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja hari Senin sampai hari Sabtu. Tentu dalam pekerjaan itu kita mungkin hasilnya pekerjaan kita ada baik. Yang hari Selasa mungkin kurang baik dan seterusnya. Tetapi di waktu malam hari kita juga perlu mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan itu sudah betul atau salah. Karena Tuhan saja yang sudah menciptakan langit dan bumi mengevaluasi sehingga apa yang diciptakan itu amat baik. Nah, begitu juga dalam pekerjaan kita mau mengevaluasi sehingga untuk kelak di hari-hari yang akan datang pekerjaan kita itu sungguh amat baik. Begitu juga di dalam ibadah setiap minggu, ibadah hari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita juga perlu mengevaluasi apakah mungkin minggu pertama kita kurang konsentrasi, minggu kedua mungkin ada pergumulan, minggu ketiga mungkin di situ kita perlu mengevaluasi bagaimana di minggu-minggu ke depannya kita semakin lebih baik seperti yang telah dikatakan Tuhan, semuanya sungguh amat baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu Trinitatis ini yang mengambil topik kemuliaan Allah atas ciptaan akan terwujud melalui manusia yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana juga tadi dikatakan di ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Artinya kita menjadi menaklukkan bumi. Menaklukkan bukanlah memusnahkan, tetapi berdamai dengan segala ciptaan yang ada di bumi. Melalui berdamai kita akan hidup berdampingan. Oleh karena itu melalui minggu ini kemuliaan Allah semakin nyata dalam kehidupan kita melalui orang ciptaan Allah. Oleh karena itu, mari
marilah kita pancarkan kemuliaan Allah di dalam seluruh ciptaan Allah. Kemuliaan Allah atas ciptaannya terpancar melalui orang yang tetap menyadari dirinya sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita hidup menunjukkan kemuliaan atas ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini, di mana Engkau mengajarkan kami agar kami dapat menaklukkan bumi, bukan ditaklukkan bumi. Untuk itu ya Bapak, berikan kami kuasa, berikan kami kekuatan yang hebat, sehingga kami dapat menaklukkan bumi. Terlebih di mana Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Biarlah kiranya kami juga dapat berdamai dengan saudara-saudara kami, dapat berdamai dengan di sekitar kami, karena kami telah melihat bahwa wajah-Mu yang kami lihat di wajah-wajah saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terlebih Engkau mengetahui ya Bapak pergumulan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, melalui tangan-Tangan-Mu, melalui tenaga medis, melalui pemerintah kami, apartemen, Engkau akan dapat menyelesaikannya, karena Engkau telah memberikan akal dan pikiran kepada mereka untuk mencari solusi, mencari jalan keluar, sehingga kami dapat keluar dari wabah yang ada di bangsa dan negara kami. Terlebih juga ya Bapak, kepada para umat-Mu yang pada hari ini berulang tahun, mari Tuhan Engkau berikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat dan pengetahuan yang kepada-Mu, sehingga mereka tahu betapa besar kasih dan karunia yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Atas permohonan kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi bahan berkat-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat KBP nomor 192 sekali 72 semangat. Amin.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.